beragam olahan unik dapat dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki kekhasan olahan berdasarkan bahan yang tersedia di alam atau ditanam di lingkungan sekitar. Aloe vera atau lidah buaya selain dikenal sebagai tanaman yang berfungsi untuk perawatan tubuh dan menyubur rambut, tanaman yang berasal dari daratan Afrika dan sering menjadi penghias halaman rumah ini kini juga banyak dimanfaatkan menjadi beragam bahan olahan untuk dikonsumsi sebagai tanaman obat karena khasiatnya yang baik bagi tubuh. Di Desa Seragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, terdapat sebuah rumah produksi yang mengolah tanaman aloe vera menjadi bahan utama dari jajanan tradisional. Tanaman yang dapat beradaptasi dengan kondisi cuaca kering ini bertahan hidup dengan cara menyimpan cadangan air pada daunnya. Tak heran jika tanaman dengan ciri khas daun yang bergerigi layaknya duri ini juga mengandung banyak lendir atau getah ketika dikupas kulit luarnya. Selanjutnya, bagian dalam daun yang berbentuk gel ini harus dicuci dengan air yang mengalir hingga bersih dari getahnya yang memiliki rasa sedikit pahit sebelum diolah menjadi bahan makanan. Bu, ini Bu, lidah buayanya sudah siap Bu? Oh iya, terus dibantu itu ngupas jagung ya. Oh ya Bu. Aloe vera yang sudah aku bersihkan ini nantinya akan dibuat oleh Ibu Pinisri menjadi salah satu bahan utama untuk membuat kue tradisional yang sekarang sudah cukup jarang dijumpai di Banyuwangi, yaitu kueku. Sebelum dicampur dengan adonan kue, gel aloe vera harus dihaluskan terlebih dahulu dengan di blender. Kueku merupakan jajanan kue tradisional yang dikenal akan teksturnya yang basah dan kue basah hasil akulturasi budaya Cina dengan Indonesia ini, selain mudah dalam proses pembuatannya, sebenarnya juga menggunakan komposisi bahan yang cukup sederhana. Biasanya, komposisi bahan adonan kueku terdiri dari tepung beras ketan yang dicampur dengan kentang, gula pasir, garam, dan santan sebagai pelarut adonan. Namun khusus kali ini, Ibu Pinisri memodifikasinya. Kueku hasil kreasi Ibu Pinisri menggunakan aloe vera yang sudah diblender dan cair sebagai pengganti santan untuk membuat adonan. Semua bahan diaduk hingga menjadi adonan yang kalis dan kemudian ditambahkan pewarna makanan warna merah sebagai ciri khas jajanan tradisional ini. Ya. Sementara Ibu Pinisri membuat adonan, aku membantu Mbak Mimin menyiapkan bahan isian. Kueku atau juga disebut angku kue biasanya menggunakan isian berupa hasil kukusan dari kacang hijau yang telah direndam dan dibuat adonan bersama gula dan garam. Namun kali ini, kueku lidah buaya kreasi Ibu Pinisri menggunakan jagung sebagai isiannya. Biji jagung yang telah dipisahkan dari batangnya kemudian disangrai hingga kering. Sebagai bahan isian yang berupa adonan, biji jagung harus dibuat tepung terlebih dahulu dengan cara ditumbuk kasar sebelum nantinya siap untuk dikukus.
Kueku juga biasa dikenal dengan sebutan kue tok atau kue kura-kura. Karena dulunya adonan kue dibentuk menggunakan cetakan kayu yang berbentuk layaknya ukiran tempurung kura-kura dengan aksara Cina di bagian tengahnya. Sebelum adonan dibentuk dengan cetakan, kotak cetakan harus diberi olesan minyak goreng terlebih dahulu agar adonan tidak lengket saat dicetak nanti. Dalam satu cetakan adonan, biasanya berisikan sekitar 40 gram kepalan adonan kulit yang diisi dengan sekitar 8 gram adonan isian jagung. Dul, Ya Bu? itu dikukus di belakang ya. Oh ya Bu. Kueku merupakan kue tradisional yang termasuk dalam jenis kue basah di mana proses pematangannya dengan cara dikukus. Olahan kueku buatan rumah produksi yang memiliki merek dagang Sri Mulyo ini biasa dibuat Ibu Bini Sri hanya berdasarkan pesanan. Kue tradisional yang juga dikenal dengan nama red tortoise cake oleh orang barat ini juga diproduksi oleh Ibu Bini Sri dalam beragam warna agar lebih menarik. Komposisi bahan utama adonan yang menggunakan aloe vera selain mengandung cukup banyak serat, juga mengandung zat seperti karbohidrat, kalsium, vitamin A, B, dan C, fosfor dan zat besi yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh dan berguna untuk membantu melancarkan sistem pencernaan, detoksifikasi, serta membantu merawat kelembapan kulit dan menyembuhkan luka karena senyawa niasin yang juga terkandung di dalamnya. Meski merupakan jajanan tradisional, kueku aloe vera hasil kreasi Ibu Bini Sri ini bukan sekedar cemilan biasa sebagai teman minum teh maupun kopi, melainkan cemilan yang sehat. Penggunaan aloe vera sebagai bahan utama adonan yang mengandung banyak zat yang baik bagi kesehatan tubuh bila dikonsumsi seakan menjadi perpaduan dan paduan yang pas untuk olahan kue tradisional yang berbentuk layaknya tempurung kura-kura ini. Karena dalam filosofi dan mitologi tradisi Tiongkok, kura-kura melambangkan panjang umur dan kemakmuran.